Shalom good readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan firman Tuhan diambil dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-27. Kali ini agak banyak ya ayatnya, tapi tetap kita harus membacanya supaya kita dapat memahami firman Tuhan untuk hari ini. Ya, good readers, kalau kita perhatikan pada saat ini yang ayat yang kita baca tadi, itu adalah Naaman. Naaman merupakan seorang panglima Aram yang baik hati. Bahkan Allah sendiri memberkati dalam setiap pertempurannya dia. Dengan kejayaannya dia, dengan tentunya pasti kalau sudah levelnya panglima, uangnya pasti banyak begitu ya. Dan juga sangat dikasihi oleh rajanya. Namun sayang, di tengah-tengah puncak karirnya dan juga kejayaannya begitu, ternyata Naaman sakit kusta. Waduh, ini repot ya. Pada zaman itu tentu penyakit kusta itu belum bisa disembuhkan. Mereka hanya bisa mungkin bertahan hidup dengan apa adanya dan akhirnya MPP, mati pelan-pelan begitu ya. Mungkin kalau zaman sekarang ya seperti penyakit AIDS begitu ya, hanya bisa bertahan tapi tidak sampai menyembuhkan. Dan kebanyakan juga pandangan pada waktu itu, setiap orang yang terkena penyakit yang tidak bisa disembuhkan, salah satunya adalah penyakit kusta, itu adalah merupakan kutukan dari Tuhan. Ini adalah pandangan dunia timur kuno pada masa-masa itu. Nah, akhirnya Naaman diberitahu oleh salah satu pembantunya bahwa di Israel itu adalah ada seorang nabi, nabi bernama Elisa, dan dia bisa membantu Naaman untuk sembuh dari penyakit kustanya. Karena kalau kita perhatikan, Nabi Elisa dari cerita-cerita sebelumnya itu menunjukkan seorang nabi yang banyak sekali melakukan mujizat lah gitu ya, kuasa-kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan seorang bernama Nabi Elisa. Dan sepertinya banyak juga pandangan rakyat Israel bahwa Nabi Elisa adalah memang utusan Allah, abdi Allah yang bisa menyembuhkan segala sesuatunya begitu. Maka Naaman ya, dia memiliki harapan lalu dia datang dan dia membawa pundi-pundi gitu ya, membawa biasalah untuk uh, diberikan kepada Nabi Elisa. Namun apa yang terjadi adalah luar biasa bahwa Nabi Elisa tidak datang bertemu dengan Naaman begitu ya. Tentunya ini agak mengganggu Naaman karena dia seorang panglima pembesar begitu. Kenapa ini sampai nggak mau datang bertemu dengan dia? Bagi orang yang memiliki jabatan tinggi pasti tersinggung gitu ya. Tapi Naaman ya berusahalah untuk mentaati apa yang diperintahkan Nabi Elisa, yaitu mandi begitu ya. Jadi dia mandi, harus mandi untuk menghilangkan penyakit kustanya. Dan ternyata benar, ketika penyakit kustanya sembuh, maka Naaman sangat terkejut, sangat luar biasa begitu ya. Artinya dia sangat bersukacita dan sangat senang. Di sini kita melihat akhirnya Naaman itu meyakini Tuhan Allah Israel. Artinya dia berpindah dari keyakinan yang lama berhala, lalu pindah dia menjadi percaya kepada Tuhan Allah Israel. Nah, good readers, dari sini kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja terhadap seorang Naaman. Dan memang tidak main-main sebenarnya. Ketika kejayaan itu dia raih, Tuhan memberkati, tapi juga dia memiliki sakit kusta itu. Nah, mungkin dalam kehidupan kita agak sedikit sama begitu ya, bahwa kadang-kadang ketika kita sedang mengalami puncak kejayaan dalam kehidupan kita, lagi happy-happynya, lagi seneng-senengnya, lalu tiba-tiba ada, ya kita bilanglah malapetaka, bukan malapetaka juga ya. Ada kesulitan, ada pergumulan hidup yang membuat berubah segala sesuatunya. Tapi tentunya ada maksud Tuhan di balik itu semua. Bukan sekedar Tuhan meninggalkan kita, tidak. Tetapi ada maksud Tuhan di balik itu. Seperti Naaman. Naaman sebenarnya maksud Tuhan dalam kehidupan dia adalah supaya dia tidak sombong. Dan dia beralih imannya kepada Allah yang hidup. Bukan kepada Allah yang mati. Saudaraku, pada hari ini juga sama yang sedang kita alami pada saat ini, pandemi yang begitu panjang dan kesulitan-kesulitan demi kesulitan datang menghampiri kita. Di saat seperti inilah iman kita seharusnya semakin bertumbuh. Apa artinya semakin bertumbuh di sini? Adalah iman kita semakin mengenal Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Oleh karena itu, good readers, pada hari ini mari kita cek kembali iman kita. Apakah kita berjalan melewati kesulitan ini bersama dengan Allah yang hidup atau Allah yang mati. Jangan sampai kita melewati kesulitan-kesulitan ini
dengan Allah yang mati, begitu ya. Artinya kita malah menjadi jauh dari Tuhan, sombong dan lain sebagainya, tidak perlu Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi justru keadaan ini, kuasa Tuhan itu nyata jika kita beriman kepada Allah yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.